Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang mana uptrendnya masih bagus ya. Jadi berdasarkan screener exponential moving average atau EMA crossover ya. Jadi perpotongan antara tiga EMA ya. Nanti kita akan bahas menggunakan screener Sunar Superseed. Nah, hasilnya itu sebenarnya yang saya bahas ada sekitar 22 saham ya. Mungkin saya skip satu atau dua saham. Saham tersebut sebelumnya tidak liquid ya atau masih kurang lah likuiditasnya. Jadi tiba-tiba liquid terus tiba-tiba naik gitu ya. Jadi saya nggak bahas dulu karena biasanya saham seperti itu masih belum jelas ya. Jadi kita tunggu aja 1 minggu ke depan nanti kita lihat lagi bagaimana ya seperti itu ya. Tapi yang intinya di sini adalah cara menggunakan screenernya supaya Anda bisa screening sendiri secara mandiri. Jadi screener tersebut saya bagikan secara free. Anda bisa download linknya di video deskripsi bawah ini ya. Jadi tinggal join grup Telegram, request, kemudian Anda bisa download ya. Jadi Anda bisa pakai. Nah, seperti itu ya. Nah, saya akan sharekan dulu mengenai Sunar Superseed-nya. Nah, biasanya kalau saya bahas, saya kebanyakan bahasnya di main screener ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai EMA crossover screener, yaitu perpotongan moving average ya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada dua kelompok ya. Filternya saya clear dulu. Ada kelompok yang merah. Nah, ini adalah EMA perpotongan 29 dan 30 untuk periodenya ya, daily ya. Kemudian yang hijau ini EMA-nya 5, 8, dan 13. Dan yang lain-lainnya kalau mau jangka menengahnya ini ada dua, jangka panjangnya ya. EMA 20 dan EMA 200 kalau mau difilter lebih lanjut. Jadi pertama-tama kalau kita mau filter kita clear dulu filternya ya, yang baris pertama. Nah, kemudian kita akan filter di sini untuk topik kali ini saya pakai yang EMA crossover yang kombinasi 2930. Jadi saya maunya pilih saham-saham yang mana close terakhir itu P ya. Price-nya yang terakhir, close terakhir itu dia sudah memotong ke atas atau sudah di atasnya dari EMA 2. Nah, kemudian kita filter lagi EMA 2-nya di atasnya atau sudah memotong eh, EMA 9 ya dari bawah ke atas. Kemudian yang EMA 230 ini saya skip ya. Saya langsung ke 930. Jadi EMA 2 59, EMA 30. Yang EMA 2 EMA 30 kebandingkan saya skip. Biasanya eh, nggak terlalu krusial ya. Jadi saya skip yang penting di sini kita maunya saham-saham yang uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi kita bisa buy. Nah, ada beberapa memang saya skip karena likuiditasnya masih kurang ya. Jadi saya nggak mau bahas dulu nanti kita lihat 1 minggu depan kira-kira seperti apa. Nah, kita akan dapatkan saham-sahamnya. Kemudian yang terakhir tinggal kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar ya. Kalau misalnya ada kosong-kosong, ada yang blank ini, ada contengnya Anda ilangin ya supaya blanknya nggak tampil ya. Jadi di sini ada beberapa ini seperti BMRI, BRMS sudah saya bahas ya, Brain WiFi banyak yang sudah saya bahas. Karena saham-saham tersebut masuk dalam pembahasan saham-saham yang asing borong dalam 5 hari terakhir ya. 14 saham yang terbesar. Jadi yang saya skip itu banyak masuk ya. Jadi jangan lupa untuk cek video yang sebelumnya yang sudah saya buat kemarin. Nah, yang saya bahas kali ini yang belum termasuk ya seperti itu. Jadi saya bahas, saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya ya. Nah, di sini saya mulai dengan sebentar saya pastikan dulu. Oh ya, BRMS ya. Jadi sebentar saya. Nah, untuk BRMS bagaimana Pak Sunar? Kalau kita perhatikan BRMS ini masih menarik. Kenapa? Karena masih sideways, sideways-nya di atas. Dia sekarang di range-nya yang sudah saya gambarkan trading range-nya 920 sampai 1000. Kalau yang ngikutin trading range saya, nanti kalau dia berhasil naik ke atas 1000, Anda boleh buy, yang belum buy atau mau average up silakan atau Anda gunakan acuan swing high di sini 1020. Jadi kalau naik ke atas 1020, kita ikut lantai bangunan berikutnya. Target price-nya adalah 1100 dan 1200 ya. Seperti itu ya. Itu untuk BRMS. Nah, kita lihat EMA 20-nya masih sideways. Ini kesempatan untuk buy on weakness. Buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Nah, seperti itu. Lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Nah, di sini kalau kita lihat Raja MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Ini masih testing pas 930. Jadi kalau yang mau buy, Anda tunggu sekalian naik ke atas 5050, hanya hari Jumat, atau mau buy on weakness di 4500. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil close di atasnya, menjelang penutupan ya. Nah, kurang lebih menjelang penutupan ya. Ya, kita sudah kurang lebih bisa memprediksi berdasarkan volumenya dan close-nya sebelum close ya. Nah,
itu Anda boleh buy kalau dia bertahan di atasnya 4.500 kalau sudah mulai rebound atau mantul ke atas atau besok paginya kalau Anda mau buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher, kita set smart order ya. Naik ke atas 5.050 kita buy, target price berikutnya 5.300 dan 5.700. Itu untuk emiten raja. Jadi bentuknya seperti rounding bottom ini ya, tapi dia belum terbentuk, dia belum breakout. Kalau dia breakout dari swing high-nya di sini 5.200, Anda bisa tambah lagi atau average up, atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Karena trading itu gampang. Kalau sudah dikasih trading range-nya, acuan support resistennya tinggal ikutin aja ya. Jadi ini misalnya mungkin yang barusan nonton ya. Ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga seperti itu ya. Jadi kita itu di perbatasan antara lantai dua dan lantai tiga. Jadi sekalian nanti kita buy high sell higher. Kalau naik ke atasnya high-nya hari Jumat kita buy ya. Seperti yang saya bahas. Nanti kalau dia sudah capai target, kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Berarti dia akan menguji lantai bangunan berikutnya, lantai 4, lantai 5 dan seterusnya. Tapi kalau dia turun lagi ke lantai satu ya jangan lupa pasang stop loss-nya di area acuan yang sudah saya berikan. Misalnya 4.500 atau 4.200. Kalau terlalu jauh jaraknya, Anda bisa pasang di tengah-tengahnya. Jadi Anda bagi dua. Jadi kalau dia turun, Anda jual dulu 50%. Kalau dia turun lagi ya lower low ya Anda jual dulu semuanya. Dan seperti itu ya. Nah, Raja ini masih potensial selama dia bertahan di atasnya 4.500 masih cukup menarik. Anda mau buy on weakness di 4.500 boleh atau 4.200 paling bawah di 3.800 itu untuk Raja. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk bull. Nah, bull ini kalau kita lihat kalau yang ikutin Sunar live alert ini sudah ada alatnya ya. Jadi ini cukup rapi yang saya gambarkan di trading range ya. Jadi kalau sudah mencatat, nah sebelumnya harusnya sudah buy. Nah ini kita lihat ya 296 itu adalah garisnya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 296 atau hanya hari Jumat naik ke atas 312, Anda boleh buy atau tambah lagi yang sudah punya average up. Target price berikutnya 354 yang sudah pernah saya gambarkan. Nah kalau misalnya dia naik lagi ke atas 354, maka kalau kita lihat di sini ini ada target price-nya di high-nya di sini ya di high-nya Februari 2021 di 396. Kalau dia naik lagi ya dia akan ke swing high yang ekor panjang di sini ya di 494. Jadi ini kurang lebih trading range-nya untuk bull. Ya, berikutnya targetnya 354, kemudian 396 dan 494. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Apakah nanti jangan-jangan seperti ini naik kemudian dia turun ya langsung gap down seperti ini ya. Saya nggak tahu ini ada berita apa atau koreksinya wajar atau ada aksi korporasi saya nggak tahu. Anda cek sendiri ya untuk mengenai bull yang sebelumnya drop ya. Tapi memang ciri khasnya seperti itu. Nah kalau ditanya apakah bull ini masih bisa naik lagi? Jawaban saya sih masih bisa karena kalau kita lihat dia sudah di atasnya MA20. Tetapi MA20-nya terakhir ini kalau kita lihat masih mengarah ke bawah. Jadi baiknya jangan terlalu banyak ya. Walaupun sudah di atasnya MA20 karena ini kan cuma 2 hari aja dia naiknya ya. Jadi kita tunggu kalau dia MA20 sudah mulai mengarah ke atas lagi. Kalau dia koreksi, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Atau mau buy langsung yang tipe scalping atau swing 1 2 hari ya mungkin boleh aja ikut ya 296 ke atas buy targetnya 354. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Kalau mau buy on weakness, ini sebelumnya saya gambarkan di bawah karena dia sudah naik maka saya ubah garisnya di kotaknya 256 dan 212 paling bawah di 189 itu yang mau buy on weakness. Tapi kalau turun di bawah 189 jangan buy on weakness lagi. Nanti ceritanya uptrendnya sudah selesai, dia balik arah jadi downtrend atau sideways di bawah nanti ada kebagian cuci piringnya. Ya seperti itu ya. Jadi beri saham itu nggak harus nawar di harga paling bawah sendiri. Karena kalau sudah uptrend naik tinggi kemudian dia makin turun ya berarti sudah selesai ya aksi korporasinya atau aksi dalam tanda petik bandar ya seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai ke bagian cuci piringnya. Nah, di sini kalau yang mau scalping atau swing trading 1 sampai 2 hari atau 3 hari ya Anda boleh ikut lantai bangunan 296 sampai 354. Jadi target price berikutnya adalah 354 atau baiknya bertahap. Nanti kalau naik lagi ke atasnya 312 kita tambah lagi atau average up ya kita tinggal tunggu aja target price-nya 354 ya. Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya mungkin di 340 kalau misalnya dia naik kemudian dia gagal ya Anda pasang di sana 340 ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya mengenai Gojek Tokopedia, Goto ya. Nah, Goto ini memang diombang-ambing ya. Sebentar dia isu eh, Grab mau mengakuisisi atau merger ya seperti itu. Katanya sih didukung pemerintah. Padahal kalau merger harusnya dia masuk dalam pengawasan monopoli ya. Takutnya dia akan memonopoli karena kalau digabung kurang lebih nanti kalau pangsa pasarnya sekitar 90% kalau nggak salah ya. Jadi dari retailing dan food delivery. Jadi cukup pas-pas juga kalau misalnya dia jadi merger atau diakuisisi oleh Grab ya, tentunya ini Gojeknya. Nah, di sini kalau kita lihat
high-nya terakhir di 64. Jadi kalau mau trading selama dia bertahan di atas 661 sebenarnya sudah boleh buy ya. Karena ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya. Jadi Anda boleh langsung buy. Maaf, target price berikutnya 68 atau 70. Kalau dia breakout naik ke atas 70, target price-nya adalah 78 sampai 83 ya. Itu dari Goto. Nah, di sini Goto lumayan menarik karena MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20-nya. Memang dia masih di bawahnya MA200-nya. MA200-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau kita buy, buy-nya jangan terlalu agresif ya. Bertapa aja disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Seperti itu ya. Nah, ini kan sudah pernah saya gambarkan di sini ada arah panah kan. Buktinya dia berhasil ya naik ke atas 61 ya 68 tercapai ini garis yang sudah saya gambarkan ya. Jadi trading range-nya itu cukup rapi di Gojek Tokopedia ya. Jadi Anda bisa ikutin aja, jangan lupa dicatat itu kata-kata saya yang selalu saya ucapkan ya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya GZCO. GZCO di sini dia bentuk terakhir adalah inverted hammer, ekornya lumayan panjang dibandingkan dengan bodinya. Nah, di sini swing high yang dia uji 334 dia gagal. Nah, karena dia di antara 278 sampai 334 kalau mau buy Anda boleh buy on weakness di 278 atau 248 ya. Dua area ini kalau mau buy on weakness. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita buy. Target price-nya 334. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya Anda buy on weakness nggak dikasih karena dia posisi yang di tengah-tengahnya masih nanggung kalau beli sekarang ya kita tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 334 atau 344 hanya hari Jumat ya tanggal 21 November 2025 kalau dia breakout ke atasnya itu ya kita buy target price berikutnya kalau kita gambarkan di sini adalah 404 kalau dia naik lagi kita ambil dari acuan swing high di sini 450. Jadi kenaikannya GZTO ini masih cukup potensial. Cuman saya ingatkan ini fluktuasinya lumayan tinggi dalam arti bisa saja tiba-tiba volumenya hilang besoknya. Contohnya seperti ini. Ya, dia naik terus kemudian volumenya hilang. Dia naik tinggi kemudian volumenya hilang ya. Seperti itu. Jadi em, fluktuasinya lumayan tinggi dan juga kalau kita lihat ini seringkali dia drop kemudian dia naik lagi gitu ya. Membentuk ekor panjang ya seperti ini. Ini Doji ekornya panjang banget ya seperti itu. Jadi memang fluktuasinya tinggi. Jadi kalau misalnya Anda nggak sempat pantau market ya atau bukan full time trader mungkin lebih baik pilih saham yang lainnya ini fluktuasinya cukup tinggi. Tapi kalau yang suka hobi scalping atau swing 1 2 hari ini cukup menarik ya. Karena dia masih sideways dan kalau dia breakout ini masih ada potensial ke 404 dan 450 masih bisa 20%-an mungkin masih bisa ya. Ya. Teman volumenya memang kadang-kadang timbul tenggelam ya. Seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Dewa. Nah, Dewa kalau kita lihat di sini testing area support yang sudah sebenarnya saya gambarkan 400. Sebenarnya kalau mau buy boleh atau tunggu di MA20-nya tunggu di 364 ya. Kalau dia dites ya 364 sampai 374 mungkin ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy atau tunggu di acuan 400 ya. Kalau sudah berhasil tembus ke atas 400 lagi kita buy. Target price berikutnya 440 ya, 10% dan 480 lumayan 20% ya. Jadi naik ke atas 400 kita buy. Atau kalau mau koleksi sekarang buy juga boleh. Buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Jadi Dewa ini masih cukup menarik. Memang masih sideways kalau kita lihat kurang lebih hampir 2 minggu ya di sini ya. Setelah dia naik breakout ke atas 400 dia sideways. Tapi dia uptrendnya cukup bagus ya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20. Ya untuk Dewa kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk DSSA yang masih testing area resisten. Ini sebenarnya masih ada potensi untuk buy on weakness sudah pernah saya bahas ya. Jadi ada yang mau buy on weakness lagi tunggu aja di 90.400 atau 95050 paling bawah di 82.500. Kalau turun jangan langsung buy. Itu yang saya sering sebutkan ya. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya. Dan kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Oh ya, bagi yang merasa saya ngomongnya kecepatan Pak Sunar, kalau ngomongnya cepet banget ya. Anda playback speed videonya Anda kurangi ke 0,75 kali sehingga lebih enak ya kalau didengar ya. Kalau misalnya berasa ngomongnya cepet banget Pak Sunar. Dan kemudian kalau angkanya di sini nggak jelas ya buram ya, itu Anda naikkan resolusinya videonya ke 1080p. Karena kalau misalnya koneksi Anda lagi slow atau pelan ya, biasanya YouTube akan otomatis turunkan resolusi dari videonya. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda mungkin buram kalau atau nggak jelas kalau misalnya resolusinya di bawah 1080. Ya, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Jangan lupa dicatat, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SCMA ini masih sideways-sideways-nya lama. Memang ciri khasnya untuk SCMA ini setelah dia naik, nah berhari-hari berminggu-minggu kemudian turun, nah sideways-nya juga lama, berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan. Tetapi di sini kalau dia masih bertahan di atasnya 336 ya, selama MA20-nya tidak mengarah ke bawah, ya ini masih potensial. Anda bayinya bertahap aja. Kalau mau langsung buy boleh,
ini masih bisa profitnya masih bisa lebih dari 10% ke atas ya. Kalau kita lihat di sini ini swing hanya di 396, banyak bertahap aja sampai sekarang pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 372 atau eh, di swing low-nya di sini 342. Ya, jadi Anda pasang di dua level atau yang pakai garis saya ya berarti 336. Memang agak jauh ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up untuk SDMA. Nah, KPS berikutnya 424 dan 468 ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Nah, berikutnya untuk IMPC masih sideways ya. Memang kalau sideways gini testing resistance, ya pilihannya ada dua. Kita sekalian buy high sell higher atau buy on weakness. Kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar di sini ya. Sekitar 2000 sampai paling bawah di 2000 sih. Tapi kalau 2000 mungkin terlalu jauh. Mungkin Anda bisa pakai acuan di sini ya, 2160 aja. 2160 sampai 2200. Artinya kalau dia turun di banyak 2200 atau 2160, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. Memang di sini kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini sudah berapa kali gagal loh. Ini nyentuh, kemudian dia turun. Ya, sideways. Nyentuh, breakout, kemudian dia langsung di pullback, ditarik. Nah, breakout ditarik. Ya. Nah, di sini saya sering sebutkan di video saya, kalau kita lihat sebelumnya dia gagal, kena resisten, nah ya, belum tentu kali ini kalau dia breakout pasti turun lagi. Ya, belum pasti ya. Kita lihat trennya. Kalau trennya masih bagus, ya ada kemungkinan dia breakout higher high. Kalau misalnya Anda nggak berani seperti itu ya, ini kan rumah hantu ini kosong, nggak ada candle sama sekali nih rumah hantu ya. Jauh banget sampai bertahun-tahun ya. Nah, kalau Anda takut-takut, nah ini breakout Anda pasti nggak berani beli di 1575. Ya Anda buy on weakness di 1225. Ya memang sebelumnya saya bahas buy on weakness di area sana. Ini jejaknya ya, yang saya bahas sebelumnya. Tapi saya sering sebutkan, kalau buy on weakness nggak dikasih, selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana uptrendnya masih bagus? MA20 mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya, apalagi kalau dia breakout dari swing high terdekatnya yang mana 1575 ya kita boleh buy. Kalau misalnya Anda takut-takut, wah ini jangan-jangan pullback lagi Pak Sunar. Karena sebelumnya langsung lompat arah-arah, ini nggak tahu aksi kooperasi atau sentimen apa, Anda cek sendiri ya. Nah, tiba-tiba dia pullback. Nah, kemudian dia naik lagi ya, saya tunggu aja di 1225. Nah, kalau Anda nggak berani, ya Anda ketinggalan profit dari 1575 ke 2000-an atau 2200-an ya seperti itu. Jadi yang penting di sini adalah pertama ya, Anda harus punya trading plan. Kedua, Anda harus cocokkan dengan trading risknya Anda atau risiko istilahnya itu resiko trading dari Anda. Anda maunya risikonya berapa ya dalam rupiah, kemudian dalam persentasenya berapa. Kalau misalnya Anda nggak bisa pantau market setiap saat karena fluktuasinya tinggi, ya lebih baik hindari dulu saham ini. Mungkin pilih saham yang lainnya yang fluktuasinya eh, lebih rendah ya seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan masih cukup menarik untuk IMPC. Jadi naik ke atas 2750, Anda boleh buy hasil layar, ikut lantai bangunan, target price-nya 3250. Kalau dia breakout lagi, mungkin saya gambarkan target price-nya kalau kita lihat ini kurang lebih sekitar 500 ya. Maka target price berikutnya kurang lebih sekitar 3750 itu untuk trading range berikutnya setelah 3250 ya. Jadi target price-nya di sana. Jadi Anda bisa catat ya. Kalau dia breakout ke atas 3250, yang mau tambah lagi atau average up silakan masih bisa target price berikutnya 3750 ya. Yang penting adalah pasang T stop atau stop loss. Nah, yang sering saya sebutkan sebelumnya ya, sebenarnya Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah, atau di bawah, ya. Khususnya bagi yang takut ketinggalan atau ketinggian, yang sering saya sebutkan adalah pertama kita lihat trennya dari MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau dia breakout, dia masih bagus, ya. Kita boleh buy high, sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya, ya seperti itu. Kalau misalnya Anda takut-takut, nah sebenarnya Anda kalau mau tipe yang sepertinya buy di bawah, itu boleh aja. Cuman kalau misalnya Anda takut ya yang di atas ya. Nah, Anda buy dimanapun juga, bisa aja setelah Anda buy terus tiba-tiba turun. Ya. Bukan saya berarti mendoakan yang jelek turun, enggak. Ya. Saya tidak pernah mendoakan saham itu turun yang jelek-jelek, enggak. Karena kalau afternya masih bagus, kita doakan naik supaya bisa profit bersama. Kalau saya punya niat doakan turun gara-gara aku pengen harga murah, ya nanti bagaimana dengan member saya yang lainnya yang sudah beli di bawah? Ya kan kasihan kalau didoakan turun. Nah, kalau kita doakan turun terus sahamnya, berarti kan kita mendoakan downtrend tuh. Ya, supaya kita dapat murah. Takutnya doanya dikabulkan. Beneran dikasih murah di bawah, tapi nanti nggak dikasih naik. Lama banget gitu ya. Tunggunya sideways di bawah atau downtrendnya lama. Makin turun gimana ini Pak Sunat? Lossnya makin dalam. Average up, average down dulu ya.
makin turun average down terus. Nah, akhirnya makin banyak, makin nyemplungnya makin banyak. Ya. Nanti tambah makin bingung. Ya, seperti itu. Jadi jangan dituakan turun. Karena market selalu kasih kesempatan ya untuk kita buy di MA20-nya. Misalnya ini kan jauh ditinggal jauh, ditinggal di atasnya MA20-nya. Suatu saat dikasih kesempatan, memang kesempatannya jauh ya di sini ya. Atau Anda bisa buy high sell higher kalau mau ikut lantai bangunan berikutnya ya. Itu yang saya sebutkan. Jadi kalau misalnya takut ketinggian ya buy-nya bertahap aja ya. Ya buy-nya nyicil. Kalau naik kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Pilihan kedua kalau misalnya takut Anda tunggu pullback. Kalau dia pullback misalnya seperti ini. Ya kadang-kadang emang 20-nya nggak sampai dipotong ke bawah. Tapi kalau dia sudah mau mulai naik lagi menjelang penutup atau besoknya ya kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Nah, itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya aja. Ya seperti itu ya, gampang ya. Trading di saham itu gampang, investasi saham juga gampang ya. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Lebih cukup ya. Oke, berikutnya adalah CBDK. CBDK ini kalau kita lihat dia sideways ya, tapi sidewaysnya cukup menarik. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya, 6.100 sampai 6.225. Kalau dia pullback turun, jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Ini ada dua area yang saya kotakin ya. Jadi Anda sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja ya. Anda pasang stop lossnya di 6.300 atau 6.200 ya. Pasang stop lossnya di sana, atau trading stopnya. Nah kalau dia naik lagi ke atas 6.775 atau swing high di sini 6.750, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 7.300, 7.650. Jadi CBDK ini masih sideways tapi sidewaysnya potensial ya karena dia MA20-nya mengarah ke atas. Nah, kalau kita lihat asing sudah mulai net buy ya walaupun masih belum banyak. Nah, volumenya memang masih di bawah rata-rata 5 hari, tapi ini kesempatan untuk buy on weakness. Buy-nya nyicil aja bertahap. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan di average down. Nah, sebelumnya ada yang tanya sih, Pak Sunar kalau naik di average up terus kapan TP-nya? Ya, kapan take profit-nya? Take profit-nya adalah misalnya ini ya naik ke atas 6775 ya kita tambah lagi karena masih ada target berikutnya di 7300. Nah di sini ya, ada checkpointnya ya beberapa checkpoint yang saya gambar saya coba tambahkan di sini ya. 6975. Jadi ini kan swing dari sebelumnya di sini. Jadi kalau naik ke atas 6775 kita tambah lagi atau buy atau average up yang sudah punya ya. Nah kalau naik ke atas 6975 kita lihat kalau dia gagal bertahan di atas 6975 ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya atau dari awal kita bisa pasang trailing stop ada beberapa sekuritas yang trailing stopnya bisa mengikuti ya, kalau besoknya naik dia otomatis dia akan naik ya seperti itu ya jadi memang benar-benar trailing dia ikutin dari harga rata-rata Anda ya seperti itu ya. Atau dari harga terakhir ya seperti itu ya. Nah kurang lebih sih seperti itu ini masih cukup potensial kalau mau buy-nya bertahap aja sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk BBPT. BBPT kalau kita lihat ini sideways-nya lama di range-nya 137 sampai 172. Tapi kalau kita lihat 137 172 kalau dikasih lagi nanti ya di sini ya. Ini kan tadi 149 ya. Anda bisa buy minus di 137 ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Yang paling bawah ini saya hapus saja ya. Karena dia sudah lama sideways-nya kalau dia turun nanti takutnya sudah selesai ya. Nah, di sini kalau mau buy bertapa aja. Kalau dia breakout ke atasnya swing high di sini 159, Anda tambah lagi target price-nya 172, 206 dan 242 ya. Jadi ini masih sideways untuk BBPT, tapi jangan terlalu banyak ya. Volumenya masih kecil di sini ya. Walaupun ada peningkatan dalam 3 hari terakhir ya, mulai dari 2 hari ya, mulai dari Kamis dan Jumat. Asing juga kelihatan sudah mulai buy di sini ya. Jadi Anda kalau mau buy ini sideways cukup menarik sih. Cuma memang fluktuasinya lumayan ya. Kadang-kadang bisa kena suspend di sini ya. Saya nggak tahu ini suspendnya karena apa ini ya. Ya, Yuma sebelumnya Uma atau kayak gitu atau ini gimana Anda cek sendiri ya. Nah, untuk BPT ya memang seperti itu ya. Ini kurang lebih sih cukup lah ya. Mudah-mudahan uh, berhasil breakout ke atas 172 ya. Memang fundamentalnya mungkin kurang bagus dibandingkan dengan yang lainnya ya, yang industrinya sama. Cuman ya di sini saya fokusnya kepada trennya. Jadi ini masih cukup menarik ya. Oke, cukup. Berikutnya untuk TCPI. Nah, TCPI di sini kalau kita lihat masih sideways ya. Dia testing 7.500, dia sudah mulai breakout naik ke atas 7.500. Ini kalau mau buy, Anda boleh buy target price berikutnya di 8.000 dan 8.550. Ya, kalau mau tunggu buy omnitrust lagi mungkin Anda bisa tunggu di 7.250. Maksimum di 6.975 ya. Kalau buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Saya nggak pernah menyarankan orang yang saham yang lagi turun atau downtrend
terus saya sarankan untuk buy ya Ivory Stone. No. Ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas lagi. Yang penting ini ya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya. Memang sahamnya masih di bawahnya, tapi ini sudah mulai menarik ya. Seringkali membentuk ekor panjang di bawahnya ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 1.500 Anda buy. Memang kalau ekor-ekor seperti ini panjang, biasanya memang stop loss-nya harus agak panjang ya, agak lebar. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya Anda nggak bisa pasang stop loss-nya di low-nya di sini terlalu jauh, nanti minusnya terlalu dalam, ya Anda bisa pasang bertahap, mungkin di tengah-tengahnya, ya bisa pasang di 7.350 atau 7.400 ya. Jadi Anda bisa pasang bertahap eh, dibagi 4 atau dibagi 5 terserah ya. Ya. Jadi Anda bisa bertahap aja untuk mengurangi resiko kalau dia tiba-tiba turun lagi. Jadi ada pasang smart ordernya. Nah, kalau dia sebenarnya untuk TCP ini selama dia bertahan di atas 7250 dia masih ada peluang untuk naik lagi paling nggak target price-nya di 8.000 ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kali ini berhasil. Ini ya saya bahas memang sekitar 12 ya. Tapi ada kalau kita balik lagi ke screenernya 12 saham ini sebelumnya ada beberapa di sini sudah saya bahas. Ya, ada satu dua yang saya skip ya. Karena em, kurang liquid atau sebelumnya nggak liquid terus tiba-tiba liquid terus naik gitu ya. Jadi saya skip dulu ya. Saya tunda untuk minggu depan kalau mau dibahas lagi ya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk nonton video yang sebelumnya saya buat mengenai 14 saham yang asing net buy dalam 5 terakhir ya, 5 hari terakhir. Nah, biasanya saham-saham yang asing net buy itu masih cukup menarik karena kebanyakan dari trader lokal atau investor lokal itu kebanyakan dia ngikutin asing ya. Padahal komposisi tradingnya ya sekarang retail ya yang dikatakan retail ya em, domestik itu sekarang sudah menguasai 50% ya keseluruhannya ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak tahu apakah institusi sekarang nyamar ke retail sebagian atau gimana ya. Yang penting kalau dari statistiknya IDX itu terakhir komposisi dari retail domestik itu sudah meningkat 50% ya kurang lebih seperti itu ya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya ya. Ya kurang lebih di kuartal tiganya ya, seperti itu. Jadi eh, saya rasa sih cukup sekian di akhir video. Izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.